warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun liqaulihi tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Atas izinnya juga kita masih mampu untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mengisi waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, salah satunya adalah kita itu bisa merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya. Maka inilah salah satu di antara bentuk syukur kita. Jadi syukur itu bukan hanya sekedar kita itu melafalkan alhamdulillah, bukan hanya sekedar kita itu mengakui kenikmatan itu dari Allah, tapi juga bagaimana kemudian kita bisa merealisasikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan sekalian, kali ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan yang mulia. Ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita tahu ya bahwa di antara bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan itu ada 4. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dan di antara ke-12 bulan yang Allah tetapkan itu Allah menetapkan 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. 4 bulan haram ini apa? 4 bulan haram ini kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya, As-sana 12 syahran. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara ke-12 bulan itu ada bulan-bulan haram, di antaranya salasul mutawaliyat, 3 bulan berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian 1 bulan adalah bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadil Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ternyata kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah dan mau memasuki bulan Muharram. Artinya kita masih berada di dalam bulan-bulan yang Allah muliakan. Terus bagaimana kita itu memuliakan bulan haram itu? Maka Allah katakan di dalam ayat yang selanjutnya di dalam surat At-Taubah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jadi bentuk memuliakan bulan haram itu adalah kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian itu mendolimi diri kalian pada bulan tersebut. Artinya, jangan kalian berbuat dosa pada bulan tersebut. Kenapa? Karena dosa sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Qatadah rahimahullah, seorang ahli tafsir, ya, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau kemudian mengatakan bahwa kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram jauh lebih besar daripada kezaliman yang dilakukan di luar bulan haram. Ya. Bukan berarti kita boleh melakukan kezaliman atau kemaksiatan di selain bulan 4 ini, tidak. Tetapi kezaliman dan kemaksiatan dan dosa yang dilakukan pada bulan ini jauh lebih besar dan berlipat daripada kezaliman dan kemaksiatan yang dilakukan di bulan selain bulan ini. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita dilarang untuk melakukan kemaksiatan dan dosa, maka kita diperintahkan untuk banyak beramal soleh. Apalagi kita memasuki bulan Muharram, di mana di dalam bulan Muharram itu termasuk
10 hari pertamanya ini memiliki keutamaan tersendiri. Menurut sebagian ahli tafsir, ketika menafsirkan wal fajr walayalin asyar, demi fajar dan 10 hari pertama, sebagian mereka mengatakan yang dimaksud 10 hari pertama di sini adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Makanya terkadang di negeri kita ya ikhwah, itu mereka itu kemudian mengadakan banyak sekali amal soleh khususnya di 10 hari pertama bulan Muharram. Di antaranya adalah santunan anak yatim. Maka insya Allah kita juga akan mengadakan santunan anak yatim, karena mereka juga memiliki sebuah hak untuk kemudian kita harus santuni. Ya, bahkan banyak sekali di antara kemuliaan yang ada yang kemudian dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan anak yatim. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ana wakafilul yatimi fil jannati kahataini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian dia itu memuliakan sekali anak yatim. Beliau itu kemudian mengatakan ana fil jannati ana ma'al kafil. Ana wakafil yatim, saya bersama dengan orang-orang yang menanggung anak-anak yatim, yang suka menyantuni anak yatim, itu di jannah seperti 2 jari ini. Saking dekatnya, Masya Allah. Dan ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan apa yang kemudian diucapkannya ini, ana wakafilul yatim fil jannati kahataini, itu ternyata bukan hanya sekedar wahyu yang terucap. Kita yakin apa yang dikatakan Nabi adalah wahyu. Tetapi subhanallah, ternyata bukan hanya sekedar wahyu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh seseorang mengadukan kerasnya hati, maka Nabi Islam memberikan solusi apa kepadanya? Usaplah kepala anak yatim. Usaplah kepala anak yatim. Ini menunjukkan, gitu kan? Ternyata anak yatim itu memiliki kedudukan tersendiri di hati Nabi. Dan ketika Nabi SAW mengatakan ana wakafilul yatim, itu bukan hanya sekedar wahyu yang terucap, tetapi apa? Tetapi bagaimana Nabi SAW sendiri ketika masih kecil merasakan begitu perihnya menjadi anak yatim. Nabi merasakan tersendiri bagaimana kemudian ketika menjadi anak yatim. Kita tahu bersama bagaimana Nabi SAW semasa kecilnya beliau ditinggal sebelum lahir bapaknya. Cukup sampai di situ? Tidak. Tetapi ketika itu beliau itu berusia kurang lebih 6 tahun. Ketika dikembalikan kepada ibundanya siapa? Aminah. Kemudian Aminah ini mengajak karena kangen ya dengan suaminya, mengajak anaknya Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk kemudian berziarah ke makam ayahnya. Sampai di pertengahan jalan ya ikhwan, itu bukan berada di Madinah, bukan juga berada di Mekah, tetapi pertengahan antara kota Mekah dan Madinah, tepatnya di kota tempat yang bernama Abwa. Ibundanya ini jatuh sakit yang menyebabkan meninggal dunia, dan ketika itu Rasulullah SAW mengalami keyakinan yang kedua. Begitu perihnya, bagaimana yang kemudian dialami oleh Nabi SAW setelah ayahnya ketika itu tidak ada, kemudian ibunya meninggal dunia, dan itu beliau itu masih kecil. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan ana wakafilul yatim fil jannati kahataini, aku bersama dengan orang-orang yang menanggung anak kecil di jannah ini, di surga ini seperti 2 jari ini bukan hanya sekedar apa yang kemudian terlontar dari mulut mulia beliau, tidak. Tetapi bagaimana beliau ini pernah mengalami menjadi anak yatim. Sehingga Nabi SAW itu menaruh perhatian betul terhadap orang-orang yang kemudian menyantuni anak yatim. Kemuliaan begitu besar bagi mereka-mereka yang kemudian mau menyantuni anak yatim. Sampai kemuliaan itu Rasulullah SAW sandingkan nanti ketika di surga, orang yang mengasuh dan orang yang menyantuni anak yatim ini kedudukannya ini sejajar dengan Rasul.
Saking mulianya orang-orang yang menyantuni anak yatim. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian lanjutnya, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, bahkan orang-orang yang kemudian menyepelekan anak yatim, bahkan mereka-mereka yang kemudian tidak mau menyantuni anak yatim atau mengabaikan hak-hak anak yatim, Allah katakan di dalam ayatnya, fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Jadi orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang salah satunya memiliki sifat mereka itu adalah yad'ul yatim. Orang-orang yang tidak peduli terhadap anak. Maka ya ikhwah, ya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini mumpung kita itu berada di bulan Muharram, mumpung kita itu berada di bulan mulia, mari kita bersama-sama untuk kemudian meraih kemuliaan di sisi Nabi. Salah satunya adalah dengan menyantuni anak yatim. Begitu mulianya orang-orang yang kemudian menyantuni anak yatim. Ya. Sebetulnya bukan hanya sekedar kita itu memberikan santunan kepada mereka, tetapi ada yang lebih daripada itu. Ya, mengasuhnya, memberikan beasiswa kepada mereka, karena mereka memiliki hak atas kita dan kita memiliki kewajiban atas mereka. Mudah-mudahan dari apa yang kemudian kita nanti berikan dan usaha kita untuk menyantuni anak yatim, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat dan juga kemuliaan kita bersama Nabi SAW di surga seperti dua jari. Qul qul hada wa la tuqim katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.